3, 2, 1, action. Oke, tentunya mungkin para pecinta podcast di luar sana sudah tidak asing ya dengan alat yang saya pegang ini. Dan mungkin sebentar kita akan bahas terkait dengan apa sih fungsi dan sebenarnya alat ini biasanya digunakan di tempat seperti apa. Nah, tentunya kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber saya. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa dulu para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Ya, seperti biasa tentunya saya Jabal Rahmat akan menemani Anda. Dan tentunya saya sudah kedatangan narsum yang akan saya ajak berbincang begitu. Dan selain itu juga tentunya kita pasti memanfaatkan podcast ini sebagai bahan untuk ruang atau ranah di mana kita bisa menginspirasi dan mengedukasi semua pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Oke, baik, mungkin saya langsung saja menyapa kedua narasumber saya yang sudah ada di sini. Di sini sudah ada Bung Adnan. Siap. Ya, dan juga Ibu Andi Tandriwani. Ya, wah, siap. Yang biasa dipanggil Bunda ya, ya, oleh teman-teman di rumah produksi ya. Bundanya anak-anak. Bundanya anak-anak. Oke, baik. Jadi mungkin sebelum saya berdiskusi dengan kedua narasumber saya, jadi hari ini saya sudah kedatangan dua orang-orang kreatif dari Macora Cinema yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan tentunya juga akan memberikan inspirasi dan memberikan sedikit edukasi yang mereka miliki ke para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Oke, baik. Tadi saya sudah membuka terkait dengan seolah-olah sudah mau adegan pertama begitu ya. Siap. Biasanya seperti itu kan? Siap. Oke, baik. Ini sebenarnya menarik kalau misalnya kita lihat ya terkait dengan rumah produksi dan juga film-film lokal yang mungkin sudah banyak diproduksi di Kota Makassar. Tapi ada hal yang perlu saya tanyakan dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan umum di luar sana. Waduh. Ya, jadi mungkin untuk yang pertama saya ke Bung Adnan dulu nih. Siap. Ya, jadi Bung Adnan ini adalah astradanya ya, asisten sutradara di rumah produksi ya. Iya. Ya, dan tentunya juga Bunda Wani ini adalah line producer. Seperti ini yang datang ke tempat saya bukan orang sembarangan ini ya. Orang-orang hebatnya semuanya dalam satu film yang dibuat, pasti orang-orang di depan saya ini harus betul-betul berperan sangat penting gitu ya. Insyaallah, untuk amin. menyukseskan sebuah film yang digarap. Oke, baik, saya ke Bung Adnan terlebih dahulu. Siap. Yang pertama mungkin kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih terkait dengan artinya produksi film lokal di Kota Makassar saat ini. Apakah memang masih menjadi primadona dan apakah memang masih cukup menyajikan seperti itu? Langsung. Ya. Kalau untuk menjanjikan Mas, ya sebenarnya menjanjikan. Apalagi kita punya pemuda-pemuda di sini. Yeah. Banyak potensi yang mereka miliki. Tinggal ya masalah waktu mungkin ya Mas. Masalah waktu ya. Masalah waktu. Oke. Kalau misalnya Bunda Wan ini tantangannya seperti apa sih? ya masih di seputar karena adanya pandemik ya kita harus kerja keras untuk meyakinkan bahwa di lapangan kita tetap menjaga 3M itu. Ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Iya. Dan tetap tidak menyurutkan semangat untuk tetap selalu berkarya. Betul, Mas. Seperti itu ya. Oke, Bung Adnan, kalau misalnya mungkin kita lihat ya. Oke, mohon maaf ini barista saya lagi sementara membuat minuman khas podcast 55. Jadi sebentar dicoba dulu ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, dan biasanya ini minuman yang dibuat oleh barista saya ini menjadi tolak ukur kapan selesainya kita podcast. Kalau misalnya minumannya sudah habis berarti podcastnya juga sudah mau berakhir berarti. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau lama-lama ya minumnya dikit-dikit aja. Kita bisa nambah dong. Tapi kalau misalnya nambah bisa. Kita bisa. punya banyak stok. Siap. Oke, baik, sembari barista saya membuat kopi, saya mau lanjut dulu. Iya. Terkait dengan artinya kendala. Mungkin sebelum dan saat ini masih pandemi memang sangat susah ya. Iya, betul, Mas. Susah seperti itu. Nah, seperti apa hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dari rumah produksi Macora Cinema ini untuk tetap konsisten dan tetap eksis begitu? Iya. Kembali lagi saya tekankan sama teman-teman di situasi pandemi ya, Mas. Saya bilang kita tetap berjalan. Dengan dengan prokes yang ditetapkan sama pemerintah agar tidak berdampak kepada proyek kita.
Contoh kayak kemarin kita sudah lakukan open casting dan tetap menerapkan prokes yang ada di lapangan, dan alhamdulillah berjalan aman. Oke, aman semua ya. Iya. Oke. Tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak ya, dan tentunya memang tetap mematuhi ya apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah begitu. Iya betul. Ya, biar tidak ada pelanggaran yang dibuat. Betul. Oke, terkait dengan kedepannya ini, apakah memang akan selalu memproduksi film lokal atau mungkin akan tandem dengan orang-orang yang di nasional mungkin begitu untuk meningkatkan baik terkait dengan misalnya kayak kru, ada mau mengambil kru dari luar kah, ataukah memang hanya ya kita fokus di sana lah, di sini saja lah. Artinya kita kembangkan apa yang kita miliki dan kita tunjukkan bahwa orang lokal itu bisa. Sebenarnya sih gini Mas, kalau untuk potensi kembali saya bilang tadi untuk pemuda kita punya, cuman berbicara pengalaman ya biar bagaimanapun kiblat film bukan di sini kan ceritanya. Tapi saya bertekad dan punya mimpi sama teman-teman bahwasanya ayo kita gas memang nih. Kalau kita tidak jalan kapan mau mulai? Tapi biar bagaimanapun kita panggil kayak kru beberapa dari Jakarta untuk collab dengan kita. Selanjutnya mungkin di project selanjutnya siapa tahu teman-teman sudah bisa dan berani, oke, kita pure lokal. Tapi untuk sementara ini kita berkolab juga dengan beberapa teman dari Jakarta. Iya, ada kolaborasi juga. Iya. Dan itu kemungkinan besar nanti akan terus berlanjut ya. Insya Allah. Nanti dilihat situasi Mas. Karena biar bagaimanapun saya juga punya cita-cita sama teman bahwasanya kita bangkitkan film di Makassar. Tapi nanti kalau misalnya membuat film itu, apakah memang setiap film yang dibuat itu bertemakan Makassar atau Sulawesi Selatan lah secara umum sedikit lebih luas begitu? Gini Mas, project yang kami buat ini bisa dikatakan 80% pure lokal. Pure lokal, mulai dari budaya, apalagi pokoknya bahasa, kuliner apa segala macam, pariwisata masuk juga. Dan untuk memperkenalkan budaya kita ke orang luar, kita memakai strategi pelan-pelan, artinya bertahap, tidak langsung pure. Karena jangan sampai kita lempar bahasa tak murni pakai bahasa tak sendiri 100% di film, orang Jawa pasti kurang paham. Contoh kayak ada beberapa film dari Jawa, bedanya kita ya Mas di sini, ketika kita nonton film Jawa kan biasa adegan-adegan kampung pakai bahasa Jawa, enak diterima itu Mas. Enak diterima. Kenapa saya berpikir kenapa bahasa tak susah diterima sama orang? Sebenarnya bukan susah, tapi ada porsinya, maksudnya di film ini kita masukkan ini pelan-pelan ceritanya. Jadi dengan sendirinya orang di luar itu, orang di Jakarta entah di mana di Jawa sudah pahami bahasa tak. Oh, berarti ada sedikit sentuhan daerah ya, bahasa daerah betul. Ya gitu kan ya. Iya. Tapi tidak pure 100%. Enggak. Takutnya nanti bingung ini. Bingung. Meskipun ada subtitle tapi ya mungkin kurang menarik juga. Ya itulah saya maksud di situ. Jadi kita pelan-pelan dulu sampai senusantara sudah pahami bahasa Makassar. Kita full lokal. Menarik juga ya. Karena tentunya untuk menerima hasil karya di luar Makassar mungkin agak susah kalau misalnya langsung 100% seperti itu ya. Ya mungkin ini film apa sih, kita tidak mengerti bahasanya ya, tidak usah lah kita skip. Betul. Oke, tadi di di opening saya tentunya saya sudah memperkenalkan ya Bunda Yani dan juga Bung Adnan ini terkait dengan posisinya. Tapi mungkin masih banyak yang kurang tahu Astra itu apa sih. Dan tentunya juga lain produser itu seperti apa sih. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan job desk-nya lah seperti itu. Itu pekerjaannya apa sih yang dikerjakan selama membuat film misalnya? Dimulai dari saya. Silahkan. Gini Mas, saya di sini hadir mewakili dari tim kreatif. Bunda Wan di sebelah saya mewakili dari tim produksi. Nah, untuk di kreatif sendiri selaku Astrada, saya mendampingi Astrada nanti di lapangan ketika ketika memulai peradegangan. Itu Astrada biasanya satu orang saja? Astrada sih terbagi dua. Ada yang namanya Astrada set, schedule, terbagi. Kalau saya kebetulan di schedule. Schedule ya? Iya. Oke.
Berarti mengatur jadwal pengambilan gambar di lokasi ini ya, jangan sampai terlambat ya. Jadi yang mengingatkan semuanya juga Strada. Saya. Wow, berarti biasanya agak galak juga nih biasa orang yang seperti ini. Iya betul, berperan penting mas. betul. Oke. Kalau yang Strada yang satunya itu ini apa? Dia Strada apa ya? Set lokasi, persiapkan lokasi, sudah adegan apa? Adegan yang selanjutnya yang akan mau dia teman-teman yang mau adegankan, dia yang ngatur, disiapkan, dia kontrol, sudah melapor gimana siap. Oh, gitu ya. Berarti setiap Strada ini ada anggotanya. Iya, punya kewenangan masing-masing. Itu di bawah sutradara langsung. Iya. Biasanya 2 ya? 2. Nah ini penting nih, harus kita ketahui ya, karena mungkin banyak orang di luar sana yang tidak paham seperti apa sih itu Strada fungsi. Sebenarnya mas, saya tambah Iya. Sebenarnya kalau berbicara Strada ada 3 sih, mulai dari pendamping Strada 1, 2, 3 yang masing-masing punya schedule, mulai dari Strada schedule, set, sama ini apa yang biasanya cari pemain figuran. Gitu ya. Nah, anggap sudah adegan di sana. Itu figuran itu yang langsung ditarik saja gitu tanpa ikut casting. Yang biasanya cuman apa ya namanya? Extracts, betul. Extracts, ya? Iya, biasanya gitu Mas. Cuman kami di sini mau hati-hati. Okay. Jadi biar bagaimanapun pemain pun harus paham juga. Meskipun extracts harus paham adegan. Artinya tidak boleh sembarangan ya, narik-narik orang gitu. Enggak. Oke, menarik. Sebentar saya akan lanjut terkait dengan tata cara begitu, misalnya kalau kita buat film dan lain sebagainya, ini menarik juga. Tapi saya mau ke Bunda Yani dulu deh. Bunda Wani ya. Saya panggil Bunda saja karena memang beliau ini artinya kesehariannya di teman-teman rumah produksi sering dipanggil Bunda ya. Bunda. Oke. Baik, terkait dengan line producer, itu sebenarnya fungsinya seperti apa sih? Mengatur dan apa lagi? Ya, mengatur keuangan. Wow, berarti ini sangat Mengatur penting keuangan. ini. Intinya kalau tidak ada dia Mas tidak bergerak anak. Berarti Bunda Wani ini harus selalu ada ya. Harus stay. Harus stay. Iya. Mengatur ini saya bantu ya Mas. Iya. Mengatur biaya produksi selama beberapa hari ketika berjalan, mengingatkan intinya bendahara lah. Iya, mengingatkan sama teman-teman, Iya. mengingatkan sama teman-teman bahwa dana kita sisa gini sumpama ya Mas. Oke. Bisa nggak dipercepat lagi produksi gini. Berpengaruh juga Mas, ngeri. Berarti galak juga biasanya. Galak juga ya. Galak. Ini depan saya ini orang galak-galak semua ya. Bahaya juga. Oke, baik. Terkait dengan di lapangan, ya tentunya ini kan kalau misalnya kita membuat sebuah film itu tidak mudah, banyak sekali hambatan, apalagi di outdoor itu kan kita tidak tahu ya sekarang. Iya betul, cuaca. Cuaca, terus yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintah, kita tahu sendiri kan. Betul. Sekarang sementara produksi atau lagi apa nih teman-teman? Praproduksi. Iya. Oke, dan produksinya apakah memang artinya tidak menunggu waktu lama lagi setelah mungkin setelah casting, atau nanti menunggu dulu himbauan dari pemerintah ada sedikit kelonggaran baru kita melakukan? Oh iya, sebenarnya gini Mas, rencana sih untuk produksi ini bulan sudah Lebaran insya Allah, cuman setelah dari Sopeng kemarin. Sopeng itu apa? Ngapain? Kabupaten Sopeng. Ngapain di sana? Casting. Casting. Kebetulan lokasi juga di sana. Oh, lokasinya di sana. Iya, Sopeng. Oh, iya. Sulawesi Selatan Mas, Mas ta? Iya. Apalagi maksud lanjut di mana tadi Mas? Dapat kabar di pemerintah Sopeng. Tunggu kabar. Kalau seumpama kita disuruh jalan, tetap jalan, kita tetap jalan. Artinya kami kembalikan juga sama pemerintah Sopeng. Tetap audiensi dari pemerintahan ya? Bupatinya langsung. Iya. Terkait dengan keadaan yang ada di Sulawesi Selatan tuh Mas. Iya. Jangan sampai kita tiba-tiba datang alat. Iya pasti, karena biasanya sih kalau orang-orang di daerah ya, lihat peralatan yang banyak berkerumun. Betul. Nah, itu juga harus diantisipasi. Berkerumun. Oke. Berarti tetap berkoordinasi ya dengan. Iya. Kami juga enggak mau ini Mas, maksudnya enggak mau bahasa Indonesianya kajili-jili apa? Ya, itulah tergesa-gesa ya. Iya, tergesa-gesa betul. Tergesa-gesa. Karena biar bagaimanapun kami mapat tabe ceritanya bahasa Bugisnya orang sama orang ini, orang di Sopeng.
terkait sama kegiatan kami, dan kami pun juga menunggu lampu hijau dari beliau. Ketika beliau katakan gas, ya kita gas. Kalau dia bilang jangan dulu, ini kacau ini, siap. Oke, berarti teman-teman produksi sudah artinya ikut saja ya kebijakan pemerintah ya setempat. Oke, berarti sekarang fokusnya di Sopeng ya? Iya, kita ambil memang lokasi Mas di Sopeng. Selama 15 hari. Oke, kita minum dulu ya ini teman-teman barista. Oh iya. Silakan. Oh ini tadi yang ribut-ribut. Iya, ini ribut-ribut ini. Makasih. Tapi ribut-ributnya bagus kita buat. Ya. Oke, kalau habis minum. Jadi jangan terlalu cepat habis. Oh iya. Karena masih banyak mau dibahas. Tapi minum dulu. Udah dibawa. Oke, kita lanjut ya. Yeah. Nah, terkait dengan teman-teman Astrada. Saya fokusnya ke Astrada dulu, sebentar kita ke lain produser. Siap. Biasanya yang menjadi penghambat di lapangan itu seperti apa? Kalau misalnya, kan ini tentunya bukan film pertama yang akan dibuat ya, artinya sebelum-sebelumnya juga sudah punya pengalaman. Siap. Ya, seperti itu. Nah, setelah melewati beberapa pengalaman pembuatan film misalnya, itu biasanya untuk Astrada itu yang sering didapatkan hambatan di lapangan itu seperti apa? Hambatan yang pertama itu Mas cuaca. Terus yang kedua selanjutnya itu ya mungkin masalah on time-nya pemain, karena biar bagaimanapun saya ngatur kumpulnya sini jam begini itu. Berarti apalagi kayak anunya ya, bosnya para talent gitu ya. Apalagi kan Mas, pemain-pemain dari beberapa pemain dari Makassar kita juga libatkan ke sana, ke Sopeng. Dan kalau seumpama lokasi mereka jauh nginapnya, itu setengah mati. Jadi harus berdekatan, tidak boleh terlalu berjauhan. Karena takutnya nanti mengganggu produksi yang tadinya kita buru berapa scene, akhirnya jadi satu scene. Pernah tidak ada talent begitu ya? Atau pemeran utama, atau mungkin selain pemeran utama yang pernah artinya kesalahannya sangat fatal dan diganti dengan pemeran yang baru? Kan bisa saja misalnya dia selalu terlambat sehingga membuat semua berantakan jadwal yang sudah dibuat. Apakah itu pernah dialami? Pernah Mas. Diganti langsung daripada itu kan agak susah ya, artinya kan penjiwaannya pasti beda, terus juga karakternya mungkin beda. Apakah memang bisa mendapatkan secepat itu? Enggak, kami sebelum produksi sebelum kami menentukan pemain itu, kami sudah punya bayangan ketika ada sesuatu yang tidak minta. Sudah ada bayangan cadangan ya? Iya betul. Berarti hati-hati nih yang sudah ini nih. Bisa diganti. Sebenarnya bocor ini soal. Aduh. Nah, itulah secret room. Bocor berarti. Jadi saya harap siapapun yang lihat ini, teman-teman yang terlibat nanti di Sopeng pemain, saya harap serius Ki. Karena ada cadangan tak? Karena jangki beranggapan bahwasanya enggak bisa jalan itu karena tidak ada. Jangan salah. Iya. Banyak cadangan di sini. Banyak ini juga bisa. Cadangan tempur. Oke, berarti ini juga harus dipahami ya, tentunya untuk para talent, para pemeran-pemeran begitu, bahwa betul-betul harus serius ya. Betul. Karena biasanya ada tuh yang sudah menjadi pemeran utama tapi agak belagu. Iya, betul. Gitu. Betul. Kemarin dapat Mas. Ada yang seperti itu ya? Ada. Minta pemain yang lain dikasih makan ngikut doang, dia minta ini itu. Aduh gimana nih? Waduh. Dan biasanya yang seperti itu tuh langsung dikat ya. Meskipun sudah punya pengalaman aktingnya. Iya, betul. Ya. Harus bisa menyesuaikan. Betul. Oke, silakan diminum dulu nih. Silakan dicoba ya. Kalau misalnya Bismillah. Mau nambah bisa. Sedikit. Kita nak minum sebentar. Yang mana? Ini aja. Mantap. Bisa order 2 kali nih. Gak bisa sampai malam itu. Bayar di kasir dia. Oke, saya ke Bunda Wani. Bunda, kembali terkait dengan tadi kan bisa dikatakan bahwa Bunda ini adalah salah satu orang yang sangat penting. Betul. Artinya semua pengeluaran harus lewat dompetnya ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan keuangan, nah ini penting juga nih untuk membuat sebuah produksi film kan itu tidak murah. Nah, bagaimana cara mendapatkan investor, mendapatkan masukan-masukan, misalnya contoh masukan keuangan dan lain sebagainya untuk membackup mulai dari casting sampai dengan film ini betul-betul sudah jadi. Ya, jadi sebelum kita memproduksi film harus kita tahu dulu apa-apa yang dibutuhkan dalam produksi itu. Jadi ketika kita di lapangan, kita sudah bisa memperkirakan budget yang dibutuhkan di dalam produksi itu. Oh, berarti kayak RAB ya? Iya, harus buat RAB rancangan, betul. Oh, gitu ya.
Biasanya dalam satu film itu Iya. biasanya menghabiskan berapa uang sih? Ada. Silent deh, Kita silent nggak deh. bisa menentukan. Silent deh, karena gini mas, Iya, iya, saya iya. ini ya, Oke, oke. saya. Karena bunda aku juga. Oh iya iya. Harus iya. kubantu tahu. Iya, iya. Karena gini mas, kami di tim ini, Iya. maksudnya kami punya proyek tersendiri, kami punya cara tersendiri bagaimana meminimalisir budget Iya. supaya tidak bengkak Iya. hingga jadi suatu karya yang bisa memuaskan para Memuaskan. penonton. Iya. Berarti Bercermin pada teman-teman yang kemarin-kemarin buat proyek ini ya mas, ada anggarannya sekian. Iya. Sempat wow, di mana dapat anggaran seperti ini? Tapi biasanya ada ini investor. Oke, berbicara investor. Investor. Saya mau bicara kita atau saya? Ya, Bang Adnan. Nah, gini mas, apa ya? Sebenarnya sih kalau berbicara investor banyak Banyak yang mau, cuman harus detail. Keuntungan saya apa? Oke. Biasanya yang diberi ke mereka apa? Tergantung dengan kesepakatannya. Biasanya sih kita melakukan juga penawaran seperti ini mas. Seketika ini begini. Iya. Kalau dia deal, oke, sudah. Tapi kalau sumpama dia juga biasanya dia juga punya permintaan. Biasanya apa? Ya apa ya, maksudnya berbicara kan kalau berbicara investor kan mas bisnis, Iya, iya, berbicara iya. keuntungan lebih malah. Iya, iya. Oh, Iya. Ya, sebelum kita putuskan ada bahasa dari itu investor, kita berunding dulu sama teman, disanggupi tidak? Kalau tidak jangan, dampaknya ke kita nanti. Iya, takutnya rugi ya. Iya. Karena tentunya pasti teman-teman yang bekerja di lapangan pasti ya tentunya digaji juga dan lain Iya, sebagainya. betul. Oh, seperti itu. Tapi untuk saat ini untuk mendapatkan investor di dunia perfilman khususnya untuk film lokal ini susah tidak? Untuk saat ini? Di masa pandemi. Iya. Ya susah-susah ini mas. Dibanding sebelum pandemi ya. Susah-susah apa? Susah-susah Gampang-gampang susah. menghanyutkan. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Oke. Yang terkait yang saya bilang masalah bisnis ngaman. Hmm. Kalau bahasa kita cocok dengan salah satu calon investor, dia ya kan, tapi kalau tidak ya sudah. Tinggal bagaimana kita pahami kondisi sekarang dan masukkan ke ini dalam proposal seperti apa. Oke. Ini salah satu untuk meyakinkan juga tentunya pasti teman-teman menyodorkan filmnya ya. Iya. Menyodorkan ini loh yang kita mau buat seperti itu ya. Iya. Seperti itu ya. Berarti tidak gampang ya, tidak Tidak gampang gampang. untuk. Berarti cocok tadi yang disebutkan oleh Bung Adnan bahwa gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Berarti intinya sang investornya sudah tahu ya bahwa seperti ini nanti. Iya, betul. Seperti itu. Oke, dan sekarang tentunya sudah pasti punya karena sudah mulai nih jalan ya teman-teman dari Siap. ini ya. Macora. Ya. Oke, baik, luar biasa. Baik, saya masih ke Bunda dulu nih. Terkait ini menarik juga sih ya. Menarik juga bahwa memang keuangan itu adalah hal yang sangat vital. Penting. Nah, penting sekali bahkan. Apalagi kalau misalnya soal alat, saya yakin teman-teman mungkin juga apa ya artinya menyewa alat dari mana. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, itu terkait dengan penyewaan alatnya memang untuk saat ini saya tidak tahu ya secara rincinya, tapi apakah dalam satu film yang digarap itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk penyewaan alat, atau bisa dikatakan penyewaan alat itu tidak terlalu ini sih, lebih banyak pengeluaran di gaji talent misalnya atau digaji artisnya atau seperti apa? Besar. Ya, pasti besar. Besar ya, salah Iya, satu pengeluaran besar. yang cukup besar juga. Iya, untuk penyewaan alat. Oke. Alat yang lebih besar mas, kalau berbicara pengeluaran Produksi pasti Dari semua? alat. yang memakan itu bisa dikatakan 60-70% sewa alat. Alat. Sewa alat. Iya. Dan itu biasanya dihitung per hari Iya, atau itu per hari. Ya, per hari. Itu per hari. tidak dihitung per satu filmnya? Enggak. Nah, berarti ini ketegasan dari Astrada schedule ini harus ini ya, karena telat Berjalan terus. ini jangan sampai nanti tidak ada scene yang jalan, alatnya tetap disewa, rugi kan Iya, pastinya. betul. Harus tegas mas. Harus tegas ya. Tapi banyak juga yang banyak yang membenci, tapi banyak juga yang ini ya kalau Astrada schedule itu ya. Iya sih mas, cuman apa ya, saya juga selalu sampaikan sama teman-teman. Saya Pernah tuh- tidak merasa bahwa jangan musuhi Kak karena ini tugasku gitu? saya enggak gitu mas. Sebelum di lapangan saya sudah sampaikan sama Nana. Iya. Dan saya pesan sama adik-adik, saya beda itu dek ketika di lapangan sama di luar. Paham itu. Oh ya. Kalau sudah mengatakan seperti itu, wah bagus ini. Artinya lebih Iya, tegas. Profesional ini orangnya. Oke, baik. Saya ke Bung Adnan lagi deh.
Ini karena kita tidak ada break nih. Berarti Kita aku diserang. Ya. Ternyata pemain. Tidak ada pergantian ya. Siap, Ya, siap. jadi soal Astrada ya. Astrada itu kan tidak mudah. Sebelum jadi Astrada, jabatan apa yang pernah dipegang? Saya pernah di script continuity dan terakhir Itu script continuity yang membuat naskah atau apa sih fungsinya itu? enggak, beda. Itu apa? Kalau di script continuity itu menyatukan mulai dari set pakaian Ribet juga ya? ya, Ribet. itu apa Mas kita catat. Ya. Anggaplah seumpama tiba-tiba berikan biasa kan. Iya. Terus lanjut adegan ini dan continuity dengan adegan yang tadi Iya. harus dengan pakaian yang sama yang tadi. Pakai ini lagi tadi, pakai ini gini make upnya begini tadi. Kayak wardrobe gitu ya? Iya. Kayak wardrobe ya? Ya, termasuk itu. Termasuk itu juga kerjanya ya? Enggak, kalau wardrobe sendiri sih ada anunya Tapi itu- artinya Bung Adnan ini yang bagian koordinatornya? iya, Oh gitu ya, yang mengatur ya? script continuity kita catat gitu. Adegan ini besok pakaiannya gini. Iya. Karena kan untuk syuting itu Mas mungkin Mas apa? Jabal. Mas Jabal. Itu Inal di situ tulisannya. Ini produsernya podcast ini. Oh, iya, tahu. Sang produser kita. Biasanya kan Mas kalau kita syuting tidak tidak berurutan dari scene 1 2 3 Yeah. dan selanjutnya kita acakkan. Nah, kita samakan di situ dari anggaplah scene 15, besoknya dapat scene 25. Continuity yang perlu. Oke. Ya. Itu susah ya? Ribet. Tapi apa yang membuat Bung Adnan terjun ke dunia pembuatan film? Ini bukan di depan layar atau di belakang layar. Apa yang membuat terjun ke Padahal kalau kita lihat tadi, kalau misalnya saya dengar pembicaraan Bung Adnan ini, wah susah juga ya mengatur orang, yang ada juga yang susah diatur soal schedule-nya, terus Iya, sebelumnya betul. kan mengatur pakaian apa Iya, semua itu iya. kan ribet juga. Sebenarnya sih tinggal Mas kita nikmati saja. Pada dasarnya juga saya senang di sini. Ya tinggal nikmati. Nikmati ya. Iya. Kadang juga biasa bukan jenuh sih merasa jengkel kadang biasa ya Mas manusia. Tapi enggak pernah dendam ya. Enggak pernah dendam. Bahkan mereka anak-anak yang teman-teman yang main yang kemarin setelah film dia minta, "Kak, minta maaf Kak kalau ada salah aku begini." Nambah, "Sudah." Iya. Bilang, ya. Oke. Tapi ada kemungkinan besar nanti naik tingkat menjadi sutradara. Insyaallah, amin. Ada cita-cita seperti itu. Awalnya sih Mas kan memang berproses seperti itu dari script continuity. Nggak bisa langsung jadi sutradara ya? Bisa, harus ada pengalaman supaya kita Iya. supaya gini ya, maksudnya ketika kita mencapai titik itu teman-teman kita di bawah pendamping kita Astrada apa kan sudah paham nih. Oh dulu tugasku begini. Jadi Oke, kita iya, pahami. iya. Artinya enggak instan ya. Iya, ada instan. Iya. Oke, saya ke Bunda Yani lagi deh. Iya, siap. Bunda Wani. Bunda Wani. Terkait dengan lamanya terjun di dunia pembuatan film, Bunda, apakah memang sudah lama juga kayak Bung Adnan tadi, ataukah memang bisa dikatakan masih pengalaman Bung Adnan ini masih lebih banyak begitu? Kalau saya dulu lucu. Awalnya itu saya Atau mantan ini ya, pemain. Iya. Iya. Wow, kelihatan sih. Pertama itu sebelum saya terjun ke dunia film itu saya cuma mengantar anak saya untuk main film. Terus di lapangan itu mereka butuh figur pemeran ibu-ibu. Nah, akhirnya mereka tawarkan saya Tanpa casting. tanpa casting. Wow, luar biasa ini. Lewat jendela. Lewat jendela, tapi jendelanya yang positif. Iya, ya? positif betul. Iya. Karena ada juga jendela tidak positif ya, ini positif. Iya, gitu. Jadi akhirnya ada beberapa PH yang lihat acting saya, akhirnya mereka memanggil saya untuk Main juga. main lagi. Oke, tapi sekarang masih main sebagai ini talent Iya. depan layar, ataukah memang sekarang fokus di belakang layar? Oke, saya bantu. Ya, dibantu aja. Siap. Gini Mas, untuk Bunda Wani. Iya. Apa? Ini nih silakan ya sambil. Oh iya, siap. Iya. Minum dikit dulu.
Kalau untuk Bunda Wani tersendiri Mas, selain dari Thailand, beliau juga bersedia membantu kami. Awalnya dia menawarkan diri. Saya siap bisa bantu Ki di bagian apapun itu, di bagian termasuk di depan layar. di belakang layar sama di depan layar, terserah. Oke. Terus saya berkoordinasi dengan teman-teman di tim kreatif. Kenal di Bunda Wani di mana? Sudah lama ya? Ikut casting dan sebenarnya sudah bertemu, saya sudah ketemu memang sebelumnya sama beliau. Cuman lebih dekat lagi setelah casting. Casting yang ini? Di Makassar karena kan 2 kali. Oh. Di Makassar dulu baru kita ke Sopeng. Oke. Dari situ dan dia menawarkan diri, alhamdulillah maksudnya kita libatkan juga di tim produksi. Tapi kalau untuk main tetap main beliau. Berarti nanti tetap main. Wow, luar biasa ya. Berarti double job berarti. Double job. Double job. Cuman kalau di lapangan gini Mas, line producer tidak berlaku karena saya marah-marah kan di sini. Oke. Tapi nanti lebih banyak di depan layar ya. Iya. Waninya. Betul. Layar, ya. Dan mungkin perannya ya tidak beda jauh dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Ibu-ibu lah. Seperti ibu lagi. Nggak mungkin menjadi ABG. Kalau anaknya Bunda ikut juga ya atau? Saya kira kan anaknya yang awal dulu tuh ya, yang sebelum-sebelumnya kan diajak. Apakah memang sampai sekarang juga masih aktif? Untuk atau sementara. malah kebalikan justru Iya. ibunya yang malah ibunya sekarang. Kalau anak saya Ibunya excited. sementara fokus di kuliah dulu anak saya. Oke, berarti luar biasa loh ini. Yang awalnya tidak ada niatan untuk terjun, ternyata rezekinya ada di situ ternyata. Insyaallah, amin. Insyaallah ya. Oke, baik, saya ke Bung Adnan lagi. Saya lagi. Karena cuma ada berdua ya di sini. Oke, baik. Untuk kedepannya nih, ya tentunya kita kan teman-teman dari Macora kan tentunya punya target ke depan seperti apa. Nah, kalau misalnya ya kita tidak tahu seperti apa nanti respon penonton ya di luar sana terkait dengan film-film yang dibuat. Nah, ini kita tidak, artinya saya mau minta terkait dengan kedepannya teman-teman mau seperti apa nanti kalau misalnya contoh misalnya film yang dibuat itu sukses dan tidak sukses atau tidak sukses seperti itu. Suksesnya dulu atau tidak? Bebas, terserah. Sebenarnya sih jawabannya sama Mas. Kalau sukses, alhamdulillah kita lanjut. Kalau tidak sukses, lebih semangat lah. Keren loh ini. Karena biasanya tuh kalau misalnya kita ini ya kadang membuat mungkin orang-orang di belakang itu langsung down dan kayaknya kita tidak cocok deh di sini, ataukah mungkin kayaknya kita harus merubah sesuatu deh seperti itu. Tapi tetap lanjut. Tetap lanjut. Oke, ini mungkin yang jarang yang dimiliki oleh teman-teman rumah media yang lain ya, rumah produksi yang lain ya. Karena setahu saya di Makassar itu ada lumayan banyak juga. Banyak. Tapi yang artinya bertahan dan tetap berproduksi itu tidak banyak seperti itu ya. Nah, terkait dengan rumah produksi yang ada di Makassar ini. Mati Mida. Terkait dengan rumah produksi yang ada di Makassar. Siap. Ada tidak yang dijadikan sebagai percontohan? Ataukah ada tidak yang dijadikan sebagai artinya tolak ukur? Ya, seperti itu, tolak ukur bahwa kayaknya kita harus seperti ini dan lain sebagainya. Ataukah memang tolak ukur dari teman-teman itu dari luar jadikan sebagai tolak ukur? Ya. Okay. Kalau untuk ini sih Mas, apa ya? Kalau untuk tolak ukur jadi contoh ya untuk teman-teman. Kami ini Kami jadikan tolak ukur. Mungkin teman-teman sudah paham, bahkan juga Mas Ria kenal 786 Production. Kami jadikan di situ contoh bahwasanya alhamdulillah film-film beliau juga pun ini sudah apa ya namanya? Sudah bisa kemana-mana skala nasional. Bukan hanya di Makassar. Bukan. Iya. Artinya sama cuma semua tahu APH di Makassar apa sama ya, cuman masalah waktu saja. Masalah waktu. Iya. Mereka pun yang kembali tadi saya bilang mereka punya spirit, punya semangat, cuman masalah waktunya saja. Yang itu pun juga saya pesankan sama teman-teman. Iya. Konsisten saja itu saja. Konsisten ya. Iya. Apapun hambatannya. Termasuk pandemi.
termasuk pandemi, tapi ingat hijau pemerintah, itu apa nah? Itu iya. Telinga iya. Babe, Andi, pemerintah. Ya tentunya juga kita harus melihat kondisi ya. Iya, Kondisi, betul. tapi kita juga harus melihat juga orang-orang yang terdampak kalau misalnya ada pelarangan dan lain sebagainya. Tapi ini bagus loh karena teman-teman rumah produksi dari Macora ini tetap semangat begitu. Meskipun mungkin ada sedikit hambatan, tapi tetap semangat begitu untuk memproduksi. Kalau untuk rasa jenuh sih Mas, mungkin manusiawi ya. Di antara kita sama teman-teman kreatif. Sempat ada yang ngeluh bahkan kayak patah semangat nih. Iya. Cuman Itu pernah dan bahkan pernah bahkan apa ya? Sebelum ini ke Sopeng. Karena kan tiba-tiba dapat kabar Iya. bahwasanya apa kan yang baru-baru ini anjurannya pemerintah. PPKM, Iya, PPKM ya. PPKM. Pernah pacaran kemudian menghilang. Bukan yang Oh, bukan yang gitu. Dia bilang. Artinya castingnya di Makassar sudah selesai, Sudah tapi tiba-tiba selesai. ada kebijakan Iya, itu dan iya, saya bilang, oke. bagaimana ini? Ada beberapa teman yang ini yang sempat down mungkin ya. Tapi di timnya kami ini sudah dipesankan bahwasanya saling mengingatkan, saling mensupport. Iya. Oke. Ketika ada yang seperti itu. Jadi tidak jadi down. Ibarat orang tidur langsung ditarik bangkus, Pak. Gaspol. Itu biasanya siapa itu yang bisa memberikan semangat seperti itu? Ya ganti-ganti lah Mas. Kalau Bung Adnan sendiri pernah tidak merasa down pada saat mungkin situasi tertentu misalnya kayak kemarin itu tiba-tiba ada pemberlakuan PPKM dan lain sebagainya, apakah sempat down juga di situ? Sempat sih down. Saya itu hari briefing dengan anak-anak. Saya bilang kita Agak pesimis juga ya? Iya, kita tunda dulu deh. Keadaan begini. Cuman ya kembali lagi tadi saya bilang ada teman juga yang saling mengingatkan, jalan saja. Jalan saja. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Yang jelas ikuti anjuran pemerintah. Siap. Targetnya ke depan seperti apa untuk film yang mau dibuat? Yang ini targetnya insya Allah bisa tembus di skala nasional. Bahkan kalau bisa sampai di Malaysia, alhamdulillah. Targetnya untuk tayang kapan? Targetnya untuk tayang sih saya belum bisa tentukan ya Mas, karena berpacu pada produksinya kapan jalan. Nanti kalau setelah itu baru bisa di ini. Baru bisa di Ini menarik ya karena sekarang kan ada pelarangan nonton di bioskop. Betul. Nah, sementara mungkin pemasukan dari orang-orang film kan dari sana. Iya, betul. Nah, itu bagaimana strateginya? Kalau misalnya mungkin sudah mau ditayangkan meskipun masih pandemi dan lain sebagainya. Gini Mas Rizal, kalau Mas Jabal ya? Ya Mas Jabal, oh, udah. Mas Jabal tahu, itu salah kuliah. Mas Jabal, kalau untuk produksi sendiri kan tidak ada masalah. Artinya kita produksi dulu, terus kita mau tayangkan maksudnya tidak jadi masalah pun. Bahkan kalau bisa sih selesai corona baru kita tayangkan. Tapi semoga cepat berlalu ya. Nah, target sih akhir tahun ini atau awal bulan tahun depan. Iya, awal bulan tahun depan. Gitu ya. Iya, yang jelas secepatnya kita produksi dulu. Iya. Untuk penayangannya itu nanti didiskusikan. Betul. Oh, gitu. Enggak apa-apa ya filmnya disimpan-simpan dulu. Iya, Jelas apa-apa. jangan bocor gitu. Iya, enggak apa-apa. Oke, berarti ini bagus juga sih ya. Betul. Bagus juga strateginya. Banyak sekali bocor. Banyak sekali bocor. Semoga narasumber saya ini artinya tidak menyesal datang ke sini ya. Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan siap lagi diundang kapanpun. Amin. Iya. Selanjutnya ini mungkin kita artinya sedikit percepat terkait dengan teman-teman Macora ini kan sekarang lagi produktifnya nih untuk membuat sebuah film. Nah, untuk saat ini kan otomatis pasti pandemi kita tidak bisa hilangkan. Ya, tentunya kita harus mengikuti alurnya ini, arah mainnya pandemi ini seperti apa, seperti ya. Nah, selain itu biasanya yang menjadi kendala ya terkait dengan mungkin peralatan dan lain sebagainya itu kan tentunya nanti di Sopeng ya. Iya. Itu semuanya alat-alat yang diambil di sini harus dibawa ke sana semua itu ya. Iya, Mas. Harus Semua ya. Cuma dua lokasi yang digunakan. Maksudnya lokasi? Lokasi untuk pengambilan gambar di Makassar juga kan? Enggak. Enggak. Kita full Sopeng. Kabupaten Sopeng. Iya. Sopeng full. Ini bisa dibocorkan tidak? Kenapa ambil lokasi di sana? Pergi di Sopeng, Mas. Kayak kalau pergi di Sopeng pasti Mas mau kembali. Itu promosi ke Sopeng. Karena memang tahu di sana itu. Apa aja kamu mau diangkat? Apa ya? Maksudnya kalau dari Skala nasional. Kalau dari segi kan
film ini berceritakan ini, maksudnya genrenya kan mistis, horor, religi masuk lah. Oh, Feelnya dapat. Ya. Paham kita? Iya. Oke. Ada terus ada beberapa juga desa di sana yang memang masih nuansa alami, belum tersentuh dengan ini modern. So tuh butuh talent setan. Kalau siap jadi dia digantung-gantung. Oh gitu ya. Artinya memang sudah melihat Ada potensi daerah tertentu. Iya. Oke, berarti ada juga orang-orang yang meriset ya ke daerah-daerah yang mana kira-kira yang bagus diambil. Iya itu. Ada. Berarti memang betul-betul harus dimaksimalkan ya, mulai dari pra sampai non betul-betul untuk diproduksi ya. Betul. Itu untuk produksi nanti berapa lama rencana target? Nanti kita reading kurang lebih 2 sampai sebulan. Terus untuk produksinya, syutingnya sampai 15 hari Mas. 14 sampai 15 hari lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau cepat selesai alhamdulillah. Tapi biasanya itu biasanya pas-pas, kadang biasa lewat. Lewat ya. Iya, Dan itu membuat kembali lagi masalah ini, maksudnya masalah cuaca ndak kita bisa tahu. Itu kalau misalnya seperti itu cuacanya itu tidak ada kompensasi tidak ya yang diberikan sama si penyewa alatnya? Oh, ini Nggak ada Mas. Waduh, juga ya. Nggak ada. Ini namanya bersifat bisnis tuh. Berarti harus siapkan pawang hujan juga. Bukan. Betul. Kita sebagai tim kreatif harus putar otak ketika adegan outdoor, lantas hujan, pindahkan set, ambil adegan ini, bla bla bla, boom. Berarti bisa langsung diganti ya adegannya ya, Iya. sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, tugasku lagi tuh Mas. Waduh, ribet ya. Luar biasa loh ini, orang yang bertahan di dunia yang seperti ini tentunya orang-orang yang strong semua ya. Karena tidak gampang loh merubah seperti itu. Yang biasanya mungkin talentnya sudah datang semua, terus tiba-tiba hujan ya kita ganti, kamu nanti dulu lah masuknya, kita ambil yang ini dulu. Seperti itu ya. Wah, intinya maksimalkan penggunaan alat. Betul. Jadi kita sebagai tim kreatif di lapangan Mas harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Ya. Wah, luar biasa. Bisa tidak diberi sedikit bocoran? Apa sih bocor? Soal ini ya sih orang-orang yang artinya penasaran begitu untuk melihat nanti hasilnya seperti apa, ataukah mungkin yang mau dibuat itu seperti apa? Oke, yang kami mau buat ini Mas di proyek kami ini Mas Jabal. Iya. Judulnya dulu. Hah? Judulnya dulu. Oh sudah tahu judulnya kan? Belum. Oh betul. Kan tidak bertanya Ki. Apa? Judulnya ini Tasbih Kosong. Itu soal apa tuh? Soal apa? Tasbih kosong ya, berbicara tasbih kan religi kan Nong. Oke. Nah, di dalam film ini kita selipkan juga edukasi tentang agama. Sembari disisipkan juga kearifan lokal, budaya dan lain-lain. Yang jelas ada edukasi agama lah. Yang buat naskahnya siapa? Kebetulan yang buat naskah si sutradara saya, cuman saya selaku Astrada mengembangkan itu. Beberapa teman, ada 4 orang yang bantu kembangkan ini skenario. Oke, berarti sekarang tahap casting sudah selesai ya? Ya, Tahap castingnya sudah selesai di Makassar sama Sopeng ya. Sudah ya, artinya Sudah. tinggal reading ya. Tinggal reading, beli pemain dulu. Pilih pemain. Belum maksudnya? Yang casting kemarin kan banyak Mas, kita pilih. Oh, artinya belum ada yang fix gitu. Belum. Oh. Kita review dulu, Heeh. yang cocok kita calling. Blak. Oke, berarti masih butuh waktu yang cukup Iya. panjang ya sampai tahap produksi ya. Iya. Oke, baik. Mungkin terakhir nih. Siap. Terakhir. Belum habis kopiku. Minum lagi cepat-cepat. Tuh, mulai tadi lari kita. Karena kalau misalnya lambat itu banyak bocoran keluar. Wih, Mama. Jangan begitu bro. Nah, terakhir mungkin. Iya. Harapannya. Ini harapannya secara umum ya. Baik untuk filmnya, baik untuk rumah produksinya, atau mungkin baik untuk dunia film lokal di Makassar ke depannya, itu harapannya seperti apa? Mungkin saya ke Bunda dulu deh. Ya, harapan tak. Ya. Ya pasti kita berharap film Tasbih Kosong ini bisa membooming dan disukai banyak. Bisa diterima Diterima, sama semua iya. kalangan. Ya. Secara umum belum. Ya, secara umum untuk ini
apa minta di pertanyaan gue lupa. Iya, secara umum gambaran Iya. tak ketika maksudnya apa harapan tak sama anak Ya, sines yang lokal, lokal yang di ke Makassar. depannya di Iya. Makassar. Ya berkaryalah dengan sehat, saling mendukung Iya. gitu. Oke, artinya saling support ya. Saling support. Bukan menjadi suara saingan gitu Saingan, ya, tapi betul. saling support. Oke. Pertanyaan yang sama. Kalau saya sih Mas secara umum saya berharap sama teman-teman kembali lagi tadi saya bilang tetap semangat apapun itu. Iya. Rundingkan dengan tim tak sama rekan-rekan tak cari solusinya. Iya. Dan saya tambahkan tadi bahasanya Bunda Wani, bahwasanya kita sinias Makassar harus saling mendukung. Karena sekarang gini Mas, Iya. ibu kota Jakarta sudah pindah yang bergeser mantap. Ke sini. Bu, Oh. Kalimantan. Oh, Kalimantan ya. Iya. Kita hidupkan perfilman Makassar Iya. dan untuk pesanku sama teman-teman anak sinias di Makassar, Iya. kalau bisa hashtag untuk bahasa berkarya tanpa batas kita ubah. Berkarya tidak sekedar berkarya. Oke, itu kita ubah ya hashtagnya. Iya. Oke, mungkin pertanyaan baru muncul nih di otak saya. Apa yang kurang dari orang-orang sinias Makassar sehingga untuk bersaing misalnya kayak orang-orang yang dari kota-kota besar itu kayak kelihatan agak susah. Kalau untuk susah sih sebenarnya apa ya? Kurang berani. Oh, kurang berani. Ya, kurang berani. Nah, kalau kita tidak mencoba tidak ditahu kemampuan seperti apa. Oke. Nah, kembali tadi saya bilang mereka punya potensi, teman-teman di sini punya potensi, baik dari calon-calon aktor, artis, talent-talentnya berpotensi. Anu Cuma- Ji, semuanya muka-mukanya di muka-muka. Iya, muka-muka pala kakapla. Tidak ketawa. Iya. Cuman tinggal apa ya? Tambah ki pengetahuan tak dan Iya. lagi-lagi jangki ini. Malu untuk bertanya. Karena penting itu. Saya itu jujur Mas, lebih banyak bertanya kadang juga biasa ketika rapat Iya. daripada pada saat di lapangan. Aduh, saya dihabisi mending ku tanya memang. Oke. Biasa juga ada orang yang takut bertanya ya. Iya. Takut bertanya, Iya. takut salah bertanya. Salah bertanya. Padahal sebenarnya enggak ada Jin, enggak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Oke, itu harapannya ya. Iya. Yang tadi ya. Dan Berkarya tidak sekedar berkarya. oke. Itu ada perubahan hashtag nih Iya. yang diusulkan oleh Bung Adnan ini ya. Artinya karyanya harus betul-betul yang maksimal ya. Iya, Jangan betul. hanya sekedar membuat. Betul. Ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak yang seperti itu ya. Iya, pentingnya ini Mas, berbicara tentang riset tadi Mas Jabal bilang. Karena kan film itu suatu karya ilmiah. Ya. Pentingnya riset. Iya. Ketika kita meriset, kita tahu kejadian seperti ini, begini. Nah, kalau tidak sesuai dengan skenario nanti di lapangan, kenapa begini? Kenapa cerita 90-an ada Onda Jazz? Tidak masuk akal gitu. Bagaimana menurut ya? Bagaimana menurut Iya, kita? ada masuk akal ya. Iya. Iya. Film Pentingnya- ada juga yang film-film internasional malahan. Iya. Itu kan biasa ada yang bocoran-bocoran itu. Di apa ya? Artinya adegannya itu yang orang-orang purbakala tapi bocor ada di belakang kayak apa begitu. Modern ya. Gitu. Seperti itu ya. Pentingnya riset, Mas. Oke. Dan memang ini harus betul-betul diperhatikan. Iya betul. Gitu ya. Apalagi kita belum tahu ya, cerita kita ini pakai di set 90-an. Oh gitu ya. Set 90-an. 90-an berarti propertinya agak susah juga untuk dicari itu. Propertinya agak susah sih Mas, Lumayan, tapi kan ini apa? Agak lebih gampang kita Bunda karena di Iya, kampung iya. aja kita. Oh iya. Artinya memang mungkin masih banyak orang yang pakai Iya. pakaian seperti itu Iya. ya. Cuman itu tadi ke macam-macam mobil apa? Mobil inilah. Iya, Maksudnya- jangan muncul dulu lah. Iya, jangan dulu. Sebelum pulang ceritanya tapi ada mobil ini keluar Iya, ya. itu. Iya, betul. Pentingnya Itu- riset, iya, Mas. iya, betul, Pentingnya betul. riset. Jadi betul harus diperhatikan sedetail mungkin ya biar filmnya sukses gitu. Kembali lagi Mas, saya sambung Mas tak? Iya, silakan langsung. Tambah kenceng ya Mas. Saya mau kita tambah kopi. Kami di luar pala Lama sebentar. Berbicara tentang potensi lokal kita di sini Mas, sama alur cerita, Iya. ada banyak sekali di Sulawesi Selatan. Film-film yang lokal kemarin itu yang Wampanai, Iya. Silariang, banyak sekali Mas. Dan bahkan mungkin tiap daerah punya cerita tersendiri terkait daerahnya. Banyak. Oke, berarti bisa saja nanti setelah ini langsung beralih ke daerah yang lain. Insya dan Allah. mengangkat Insya Allah. sisi Insya Allah.
kedaerahan itu ya. Siap, insya Allah. Dan memang rencananya seperti itu. Habis dari Kabupaten Sopeng, insya Allah sukses selesai. Iya. Bergeser lagi di Kabupaten. Sudah dibuat. Sudah ada planning. Sudah ada planning ya. Sudah ada planning. Rencana mau buat setiap tahun film. Insya Allah kalau kondisi memungkinkan sehat-sehat apa insya Allah. Ya, intinya ada target ya. Ada target. Intinya setiap daerah yang ada di Sulsel itu kita bisa angkat. Iya. Iya. Ya, sesuai dengan ini apa strategi bocor misalnya. Makanya coba-coba habis kok. Strategi tadi ya Mas ya saya bilang mulai pelan-pelan kita perkenalkan budaya tak sama orang luar. Ya. Sambil bergeser Machora produksi di kabupaten ini sekarang Machora produksi ini pada akhirnya sudah terlempar keluar sudah orang mungkin tidak kaku mendengar orang-orang Jawa ya Mas orang-orang luar sana tidak kaku mendengar bahasa Ata dan pada akhirnya bisa menonjolkan view lokal. Oh gitu ya. Iya. Jadi konsepnya kami gitu habis dari kabupaten sini Iya. sini Bergerak ya. Iya. Dan lebih fokus ke kedaerahan. Kedaerahan dan kami pun juga punya ini punya rancangan kerja setiap kabupaten yang kita garap film di situ tempat-tempat yang kita garap film di situ kami mau berkolaborasi dengan konten kreator di situ anak-anak YouTubers di situ ada kreatif situ lah ceritanya Iya. supaya apa ya maksudnya supaya enak juga kan biar bagaimanapun mau tabe lagi. Iya, Jadi besok kalau sumpah pindah di kabupaten sini kita cari dulu karena kreatifnya. Iya, orang-orang Kita selebgramnya lah ya, di situ kita ya. libatkan juga di situ. Iya, selebgram daerahnya itu siapa, Iya. nah itu dilibatkan untuk menarik juga ya. Betul. Kalau misalnya selain itu, apakah ada orang-orang yang sudah terkenal sebelumnya juga yang kadang diajak? Apakah ataukah memang pure? Kalau ya? bagaimana saya jawab ke kita? Saya jawab ke kita. Saya kita. Kemarin ada artis dari nasional. Oh. Biar bagaimanapun pengalaman beliau luar biasa sekali juga ya di kancah perfilman. Juga untuk menarik ya. Ya, mungkin Mas Jabal tahu itu orang, kenal itu orang Doni Kusuma. Bocor lagi. Biar gitu kasudah ya. minali. Iya. Bukan bocoran ini, pemain je. Itu nanti salah satu pemain ya. Dia salah satu pemainnya dan dia pun juga bilang sama kita saya siap bantu sini Makassar. Dia mau hidupkan memang. Iya. Dan dia bilang, "Wih, kesempatan ini, ayo." Fix ya. Insya Allah fix. Wih, luar biasa loh ini ada artis nasional yang bergabung ya. Aduh. Oke. Apa lagi ya? Masih ada tidak yang mau ditambahkan terkait dengan harapannya? Apa lagi ya? Tentunya kan banyak pasti ya, tapi ya agak susah juga untuk langsung mewujudkan karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Iya, betul. Untuk jadi sutradara, Aduh, targetnya kapan? sulami itu Mas. Jangan terlalu lama lah. Karena kalau misalnya dilihat dari pengalaman ya pasti Bagaimana kita lihat ya? kalau cara menjawab sih lebih dari sutradara. Supervisi itu kau. Tapi ada ya. Insya Allah akalan apa masalah waktu gitu bakalan ada di waktunya. Tapi biasanya dalam satu produksi film, ini sedikit ya. Iya. Sebenarnya tadi kita sudah mau closing karena harapan-harapannya sudah saya sampaikan, tapi selalu ada pertanyaan tambahan setiap kali kita menjawab pertanyaan. Siap. Jadi kalau jawab pertanyaan jangan kita tanya kan, nanti ada lagi pertanyaan. Iya, lebih kusuka ke saya itu kusuka gitu. Oh iya. Nah, ini biasanya kan kalau kita membuat sebuah film, Iya. itu kan timnya kadang itu dari beberapa artinya bukan tim yang betul-betul selalu ikut dalam sebuah film, ataukah memang timnya yang ada di garapan film yang akan dibuat ini betul-betul tim dari Machora semua? Kembali lagi saya tadi bilang Mas yang di sebelum ini kami libatkan juga anak-anak konten kreator anak kreatif Sopeng. Oh, itu selain itu? Selain itu kami juga ambil teman-teman kru dari sini. Dan itu untuk proyek selanjutnya kemungkinan besar juga tidak mungkin bisa lanjut atau tidak lanjut seperti itu ya? Iya. Artinya tergantung bundaku kalau Iya. kalau tidak sesuai ya sudah Kak. Oke, berarti apa ya artinya memang untuk memproduksi film tidak selalu ini juga ya, bersamaan. Betul. Terus gitu ya. Kadang dia di sini, kadang juga nanti dia di PH di produksi yang lain. Gitu betul. Ya. Oke, ini salah satu informasi menarik juga. Karena mungkin banyak yang mengira bahwa ini semua orang-orang dari Machora mungkin dan lain sebagainya. Oh tidak.
Oh, oke. Baik, ini terakhir Siap. ya terkait dengan selain pandemi. Ya ini saya tidak bisa inilah karena memang pandemi adalah salah satu-satunya penghambat yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Betul. Nah, selain pandemi, untuk saat ini apakah memang untuk mulai dari produksi sampai nanti rencananya untuk penayangan itu kemungkinan besar akan berubah? Ya, kalau misalnya kecuali dari pandemi ya, misalnya mungkin kekurangan artinya terkait dengan lokasi dan lain sebagainya, apakah tiba-tiba ada perubahan yang membuat nantinya film ini tertunda dan lain sebagainya seperti itu Di luar dari pandemi. Di luar dari pandemi? ya kan biasanya itu ada tiba-tiba perubahan. Iya. Itu kan biasanya ada ya seperti itu. Kalau untuk lokasinya sih sudah tidak berubah, sudah memang tetap gitu. ya, artinya Tetap. tidak ada perubahan. Mau tidak pandemi pun juga tetap jalan di situ. Tidak ada seperti itu ya. Pentingnya riset Mas, saya bilang tadi pentingnya riset. Pentingnya Iya. riset. Karena ini yang saya angkat kan juga alur nuansanya mendukung di situ. Yang di shopping itu. Di shopping iya. Oke, menarik ya, berarti memang konsisten ya dari awal. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Siap, atas waktunya. siap. Sukses buat Amin, filmnya. bismillah, insyaallah. Bismillah ya. Semoga sukses filmnya Amin, dan amin, bisa amin. segera tayang. Kita Amin. penasaran sebenarnya karena untuk film horor lokal itu kayaknya agak jarang ya. Jarang. Lebih banyak terkait dengan percintaan, Iya, betul. tidak direstui orang tua. Betul. Siapa tahu Macora Mas bisa jadi spesialis horor tak? Ya, ada ciri khasnya. Ya. Tapi memang rencana seperti itu. Ya, Rencana seperti itu. insyaallah. Sama. Ya, fokus horor ya. Iya. Wow, menarik. Berarti betul Ustadz itu. Siap. Tidak yang kesurupan. Kalau untuk yang begitu di lapangan sih Mas, kita harus jaga-jaga. Biar bagaimanapun kita harus jaga-jaga kan. Berarti ada disiapkan ya? Ya? Ada disiapkan. Ada disiapkan. Ada, ya. Sama tetua Iya, dusun situ atau toko-toko di situ sudah. Oke. Ada. Oke. Baik, terima kasih banyak. Siap. Siap. Atas waktu sukses ya. Siap Dan Mas Gabar. tentunya setiap kali ada hambatan ya tetap Semangat. karena tentunya banyak rumah produksi luar sana yang mungkin sudah gulung tikar atau entah kemana kru-krunya, tapi teman-teman Macora Cinema ini tetap eksis dan Amin, malahan amin. Bismillah. membuat film di tengah pandemi. Iya itu. Wah, luar Orang biasa juga, ya. betul. Orang juga ketahui mungkin ya. Iya, karena kita tidak mengira loh, ternyata masih ada loh yang eksis. Padahal untuk membuat film itu tidak murah. Ya. Ini betul-betul nekat sebenarnya, tapi ya tentunya teman-teman selain artinya punya target, pasti sudah memprediksi semua, sudah mengetahui resiko-resikonya Resiko, dan lain betul. sebagainya. Dan tentunya ini wajib kita tunggu hasil-hasil karya dari teman-teman Macora Cinema seperti apa. Ya, dan sekali lagi sukses buat filmnya. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Bung Adnan, Siap. Bunda. Bunda. Terima kasih Oke. banyak atas waktunya sudah mampir di podcast 55. Baik, para pecinta podcast 55, itulah tadi diskusi lepas saya, santai saya bersama dengan kedua orang-orang hebat di belakang layar ini, dan tentunya kita harus mengapresiasi dan semangatnya juga sangat luar biasa ya, yang tentunya bisa ditularkan ke para pecinta podcast 55 bahwa keadaan tidak bisa menghentikan kreativitas. Jadi tetap berkarya meskipun bagaimanapun kondisinya. Intinya kita mengikuti alurnya saja. Iya. Ya, seperti itu, dan Tetap patuh. berkarya. Tetap Dan patuh. tetap patuh pastinya. Dan tentunya karya ini, apa tadi hashtagnya? Yang diubah itu? Berkarya tidak sekedar berkarya. Berkarya tidak hanya sekedar berkarya, intinya maksimalkan dalam sebuah karya yang dibuat. Siap. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Jabal Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.